selamat malam pemirsa. Pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga seperti tari poco-poco, maju mundur dan berputar-putar pada tahap pembahasan saja. Sementara janji pengesahan pada masa sidang sekarang ini tampak semakin meragukan. Padahal para pekerja rumah tangga tentu sangat mengharapkan undang-undang ini disahkan karena selama ini belum ada aturan yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap para PRT. Permasalahannya naskah RUU itu tidak akan pernah bergerak jika pimpinan DPR tidak mengusulkan untuk dirapatkan di Bamus yang selanjutnya disampaikan dalam rapat paripurna DPR. Semakin lambatnya proses pembahasan RUU PPRT di DPR sama saja dengan pembiaran terhadap perbudakan modern. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, Mangkrak Perlindungan Kaum Bedinda. Bersama saya, Afiani Malik. Mangkrak Perlindungan Kaum Bedinda. Pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT lagi-lagi seperti tari poco-poco. Berputar-putar pada tahap pembahasan, sementara janji pengesahan pada masa sidang sekarang ini tampak makin meragukan. Betul bahwa pembahasan setiap rancangan undang-undang harus detail dan mampu menyelesaikan semua daftar isian masalah atau DIM. Hal ini demi dihasilkannya produk undang-undang yang berkualitas, termasuk tidak tumpang tindih dengan undang-undang lainnya. Undang-undang yang lemah juga akan mudah digugat ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Meski begitu, kita juga sudah kenyang akan maju mundurnya pembahasan rancangan Undang-Undang PPRT. Bukan kali ini saja masuk prolegnas prioritas, namun tidak juga berlanjut ke paripurna DPR. Tidak heran usia pembahasan rancangan undang-undang ini sudah 19 tahun, alias salah satu yang terlama dalam sejarah legislasi kita. Pada Maret lalu, sedikit harapan muncul dengan keputusan Badan Musyawarah atau BAMUS DPR membawa rancangan Undang-Undang PPRT ke sidang paripurna berikutnya atau berarti masa persidangan saat ini sampai 13 Juli. Kini, meski harapan lahirnya Undang-Undang PPRT dan bertepatan dengan Hari PRT Internasional pada 16 Juni telah lewat, kita tetap menuntut agar DPR tidak ingkar janji. Apalagi gugus tugas percepatan rancangan Undang-Undang PPRT beserta Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker telah menyelesaikan finalisasi DIM rancangan undang-undang tersebut pada 15 Mei lalu. Finalisasi DIM yang terdiri dari 367 poin itu juga sudah melibatkan Jaringan Nasional Advokasi atau JALA PRT, Komnas Perempuan, Komnas HAM, organisasi masyarakat sipil, serikat buruh, praktisi, hingga akademisi. DIM RUU PPRT itu kemudian telah diserahkan ke DPR. Semakin lambatnya proses pembahasan di DPR sama saja dengan pembiaran terhadap perbudakan modern. Bahkan, berkaca dari tingginya korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, DPR semestinya sangat paham jika Undang-Undang PPRT sudah darurat. Seperti dilaporkan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam 3 tahun terakhir mereka menerima 2.204 peti jenazah PMI atau rata 2-3 jenazah per hari. Sekitar 90% korban tersebut adalah perempuan dan kebanyakan merupakan PRT. Belum disahkannya Undang-Undang PPRT membuat Satgas TPPO tidak fokus menargetkan TPPO pada pekerja sektor informal tersebut. Lemahnya perlindungan PRT pun sebenarnya sudah terjadi sejak awal perekrutan yang memang belum adanya aturan tetap bagi penyalur. Karena itulah, RUU PPRT akan menjadi revolusioner karena adanya ancaman pidana bagi penyalur dan pemberi kerja. Segala bentuk diskriminasi, pengancaman, pelecehan dan atau kekerasan fisik dan non-fisik akan diancam pidana dan denda ratusan juta rupiah. Bukan hanya melindungi para PRT saat ini lewat Undang-Undang PPRT itulah,
bangsa ini akan membangun profesi PRT sebagai profesi yang bermartabat, layaknya profesi lain. Jangan sampai DPR yang semestinya berpihak pada rakyat justru menjadi pelindung terhadap perbudakan modern. Rancangan Undang-Undang PPRT sampai saat ini masih tertahan di meja pimpinan wakil rakyat. Naskah rancangan undang-undang itu tidak akan bergerak jika pimpinan DPR tidak mengusulkan untuk dirapatkan di Badan Musyawarah. Dari BAMU selanjutnya disampaikan dalam rapat paripurna DPR. Kita mendesak Ketua DPR Puan Maharani mendelegasikan belait menyangkut perlindungan terhadap sedikitnya 4 juta PRT ke Bamus. Apalagi yang ditunggu, Ibu Puan? Dan pemirsa, untuk membahasnya sudah bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat malam. Malam, Mbak Api. Bang Elman, ini sedih sekali kita harus membahas sesuatu yang sebenarnya penting dalam aspek kehidupan kita. Para pekerja rumah tangga, 19 tahun Bang, RU ini mangkrak, nggak bergerak kemana-mana. Apa tanggapan Bang Elman? Sebetulnya, kalau masyarakat Indonesia tahu tentang kesedihan dan kesulitan PPRT ini, samalah harus dibayangkan bagaimana kita dulu dijajah kolonial 350 tahun. Bagaimana wujud orang penduduk ketika dia dijajah. Tidak punya kemerdekaan apapun. Itulah sekarang yang dirasakan oleh PPRT. Mereka itu tidak ada perlindungan hukum. Jadi dia diperlakukan semaunya saja. Semaunya oleh semaunya saja tuannya. oleh juragan. Dan Anda bisa bayangkan nggak? Masih banyak keluarga yang hanya mau dipanggil tuan, nyonya. Anaknya juga begitu, tuan gitu. Bahkan kadang-kadang ada keluarga yang kalau menyuruh dia menggunakan kaki. Ada itu. Nah, inilah sebetulnya kesedihan inilah yang sepertinya tidak dilihat dan negara tidak mau melihat ini. DPR juga sama. Mereka buta hatinya, tidak punya perasaan lagi. 19 tahun rancangan undang-undang ini sudah digulirkan di DPR. Dan itu menjadi hak inisiatif DPR. Dan sampai hari ini tidak jelas wujudnya apa? Maju mundur ya poco-poco. Ya, poco-poco. Maju mundur kemudian berputar-putar. Tapi tidak ada arah. Bang, tapi sedih sekali. Mungkin DPR bersuara, masyarakat bersuara, pemerintah bersuara ketika ada kejadian. Nah, ada hanya PRT yang disiksa, ada yang kemudian meninggal dunia. Kalau itu semua paling ada PPRT yang tersiksa, karena semua mau ngambil untung. Semua akan menjadi orang pertama berlagak membela. Padahal bagaimana dia membela? Dia tidak mempunyai landasan hukum. Jadi aspek kemanusiaan aja atau KUHP kan gitu kan. Tapi coba kalau DPR bersama pemerintah menyiapkan undang-undang yang melindungi PPRT ini. Mereka itu kan nggak siapa-siapa. Kita juga, anak-anak kita, saudara kita. Apa? Nah, kalau sebetulnya kita kan negara beragama. Agama juga sebetulnya kan mewajibkan kita, hargailah orang seperti menghargai dirimu. Betul. Ya kan gitu kan? Nah, tapi bagaimana kita wujudkan penghargaan perintah itu dari agama itu kalau kita tidak memberikan perlindungan hukum? Jadi omong doang. Dan memberikan hak mereka, Bang. Hak mereka. Nah, mereka itu hanya dituntut kewajibannya. Bahkan yang terjadi mereka diperdagangkan loh, seperti barang. Diperdagangkan dan katakanlah misalnya di Jawa Tengah, dia direkrut menjadi calon PPRT, atau mau dikirim ke luar negeri katanya. Tahu-tahu dia dikirim ke Medan. Dan gajinya dan kerjanya sudah ditentukan oleh yang penyalurnya. Dan dia nggak punya hak apa lagi. Siapa yang melindungi dia? Tidak ada. Tidak ada. Jadi inilah kesedihan inilah yang sepertinya tidak dirasakan oleh negara, pemerintah, penguasa negeri ini, termasuk DPR. Baik, salah satu pihak yang juga mendorong, kita dengarkan bersama, ada statement yang juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat. Kita simak bersama.
Baik. Wakil Ketua MPR RI Lestari Burja mengatakan jadi tidak ada alasan sama sekali kenapa kemudian DPR harus menunda pengesahan ini. Bahkan ada catatannya Bang Elman, dari tahun 2017 sampai 2022 ada 2.600 kekerasan yang terjadi. Jadi nggak usah kemudian bicara membela ketika ada kamera. Bukti pembelaan dan kehadiran DPR, wakil rakyat, pemerintah adalah di pengesahan undang-undang ini Bang Elman. Tapi tahu nggak, kalau ada PPRT yang kena setrika sampai mengelupas semua itu, wah itu Menaker pasti di depan melindungi. Pernyataannya aja, DPR, waduh, langsung kita tidak tegas ini. Apa? Tapi melempem di RUU. Mana? Ada rancangan undang-undang yang inisiatif dia 19 tahun loh. Saya tahu mungkin ini rancangan undang-undang ini tidak seksi buat mereka. Tidak populer. Tidak populer, apa sih? Tapi jangan lupa, ada sekitar 4 juta pekerja informal yang tidak mendapat perlindungan hukum. Bang Elman, termasuk dari angka itu Bang Elman, 4 juta itu, 90%-nya adalah perempuan. Bahkan 20%-nya ada anak di usia 18 tahun yang harus bekerja. Sementara mereka harusnya mengenyam pendidikan, mereka harus bekerja. Jadi sebenarnya mengesahkan RUU ini juga memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Kenapa kemudian itu tidak disadari Bang? Urusan populerkah? Atau ada urusan yang lain? Ya saya pikir karena dia bisa memandang ini tidak terlalu seksi dan masyarakat juga tidak terlalu peduli. Kan biasanya kalau misalnya kan ada kayak misalnya TPPO, masyarakat atau tindak pidana perdagangan orang. Itu seks itu kan gitu kan. Yeah. Wah, seluruh masyarakat peduli kan. Yeah. Wah, ingin bersuara, mendorong. Yeah. Tapi karena ini mungkin juga dugaan saya sih karena masyarakat juga menganggap kalau undang-undang ini ada, ini akan memberatkan dia nih. Kalau undang-undang ini ada, ini dugaan saya ya, mudah-mudahan saya salah. Jadi bahwa ternyata itu tidak adil bagi para pekerja. Pasti tidak adil. Anda bisa bayangin ya, kalau PPRT ini mogok kerja, pusing semua. Kan kita bisa lihat, kalau Lebaran atau Natalan, PPRT cuti, mudik, semua rumah tangga pusing. Mengeluh sampai kapan penderitaan ini berakhir katanya. Nah, bahkan dia akan minta tolong balik ya, tolong ya. Situ dia kasih permen-permen supaya balik gitu kan. Gula-gula gitu ya. Supaya kembali. Tapi kemudian Bang, jangan hanya diperlakukan baik saat dibutuhkan saja. Nanti kita bahas Bang Elman lebih jauh. Kita harus jeda dulu Bang Elman. Bahwa ternyata RUU ini sudah masuk prolegnas. Ini masuk prolegnas apa artinya? Apa jangan-jangan PHP lagi? Jangan sampai 19 tahun jadi 20 tahun? Atau Bang Elman melihat ada keseriusan? Masih ada harapan untuk mengesahkan ini? Kita bahas usai jeda pemirsa. Tetaplah bersama kami. Ya, baik. Bang Elman dan juga pemirsa, di layar kaca kami tuliskan 7 alasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga harus disahkan. Ini ada beberapa pertimbangannya, Bang Elman. Termasuk dari waktu bekerja, lalu kemudian juga ada upah, tunjangan, bahkan mereka bisa mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebelum bekerja. Jadi pekerja informal ini memiliki keterampilan untuk juga meningkatkan kesejahteraan mereka. Dan yang pasti Bang, salah satu yang menjadi pertimbangan yang perlu kita dorong adalah penyelesaian jika ada perselisihan, termasuk juga perlindungan. Mereka ini kan rawan sekali menjadi korban dalam tindak kekerasan maupun kejahatan, Bang Elman. Nah, nomor 7 ditulis bahwa sanksi bagi penyalur untuk kasus perdagangan manusia. Tadi di awal kita sudah bahas Bang, data dari Jaringan Advokasi Pekerja Rumah Tangga dari 2017 sampai 2022 ada 2.600 kekerasan terhadap PRT. Ini yang tercatat Bang. Kita yakin bahwa ini seperti fenomena gunung es. Banyak yang mungkin tidak bisa melaporkan kejahatan atau kekerasan yang mereka terima kepada pihak yang berwajib. Apa yang perlu dilakukan? Ini sudah masuk prolegnas Bang. Jangan sampai 19 tahun nambah 1 tahun jadi 20 tahun lagi. Apa yang bisa kita lakukan untuk mendorong ini Bang Elman?
Ya, artinya kalau saya sih pikir ya, kalau kita tidak lagi bisa berharap dari, saya sepertinya saya sudah hilang harapan saya kepada DPR ini. Dia tidak akan bergerak ini. Nah, oleh karena itu saya berharap presiden ya, dia harus mengendorse. Buktikanlah bahwa presiden itu memang ya memberikan atensi itu. Ya, pilihan rakyat. Dan jangan lupa presiden terpilih ini juga bagian daripada yang 4 juta ini. Minimal 4 juta pasti ya, takkanlah. Inilah rakyat, 50-50. rakyat dari kan? presiden. Ini kan rakyat, karena rakyat presiden. Rakyat harus para pemimpin nih. Rakyat para ketua pimpinan parpol ini. Karena jangan hanya mereka ini hanya digunakan pada saat-saat pemilihan Kampanye umum. aja. Nah, oleh karena itu menurut saya negara dalam hal ini presiden harus memberikan tidak hanya atensi, tapi gerakan. Pemerintah harus mendorong, mengajak DPR, mari kita bahas rancangan undang-undang ini. Karena ini bukan untuk siapa-siapa, untuk anak negeri, Ya. untuk Dan untuk mereka rakyat juga. kita. Betul. Jadi Anda bisa bayangkan kan, kita bisa tahu lah. Saya kan udah 40 tahun lebih jadi wartawan. Saya tahu bagaimana kita sering meliput para pembantu pekerja rumah tangga ini, menyakitkan. Iya. Tadi saya katakan sama Mbak Api, mereka juga memanggil majikannya tidak boleh sembarang. Bahkan kadang-kadang duduk di kursi juga kalau dia misalnya membawa anak majikan. Dia Tidak boleh sama ya, tidak boleh harus sama. di lantai. Kalau misalnya dia ikut dibawa ke restoran, dia nggak boleh Satu meja. satu meja. Bahkan dia kadang-kadang harus berdiri. Yang tuannya makan, dia tidak makan. Ah, itu perbudakan modern, Bang. Itu yang saya katakan. Saya pernah tanya, saya pas dia keluar bawa yang dia asuh, kenapa nggak ikut makan? Nggak boleh katanya. Jadi bahkan dia sudah dari rumah sudah harus membawa Makanan sendiri. minuman. Nah, jadi inilah fakta-fakta yang ada. Masa kita membutakan mata, membutakan hati untuk hal-hal seperti ini. Jadi itulah sebabnya saya mau mengatakan yang mereka dapatkan perlakuan dari bangsa sendiri, persis kurang lebih sama dengan perlakuan yang kita dapatkan dari kolonial 350 tahun ketika Indonesia ini dijajah. Oke. Ya, Bang kurang Elman, lebih. kita harus jeda. Kita minimal bangkitkan optimisme dan harapan. Apa jika ternyata disahkanlah undang-undang ini? Seperti apa dampak signifikan bagi kesejahteraan dan juga keselamatan para pekerja rumah tangga? Kita bahas Bang Elman usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Metro TV. Ya, baik. Di layar kaca Anda saat ini kami tampilkan sejumlah polling ternyata di Twitter. Nah, ini ada keharapan DPR segera melakukan pengesahan RUU PRT. Tidak sulit berharap ke DPR, Bang Elman. Meskipun 56% mengatakan tidak dan sulit, tapi 44% mengatakan DPR harus memihak kepada rakyat. Ya, tapi itu juga termasuk masih harapan kan? Iya. Tapi dia pun sebetulnya tidak yakin juga itu. Yang 56 mengatakan sulit kayaknya berharap kepada DPR dengan penjelasannya juga tadi. sebetulnya Mendorong untuk ayolah DPR, iya. ayolah berpihak kepada rakyat. Bang, dengan semua permasalahan yang ada, sebenarnya pentingnya ketika kemudian undang-undang ini, RUU ini disahkan menjadi undang-undang, apa dampak signifikan yang sebenarnya bisa dirasakan dari kesejahteraan, keselamatan dan keamanan kerja saudara kita yang menjadi PRT, Bang? hak-hak mereka. Katakan misalnya kan jam kerja, hari liburnya, termasuk juga kesejahteraannya, termasuk juga kalau misalnya terjadi pemutusan hubungan kerja. Kalau sekarang ini kalau kita misalnya tidak suka terhadap pekerja rumah tangga, kita usir. Ya. Dan tidak ada ruang untuk menagih hak mereka, tidak ada upah mereka paling, dan lain-lain. Kalau kita gaji dia 3 juta, ya udah kalau misalnya hanya kita usir dia, mohon maaf ya pakai tanda kutip, kita usir dia hanya baru 2 minggu, maka yang kita bayar sama dia hanya 50% berarti. Ya. Dan
perongkosan dia segala, kita udah pulang aja kau sekarang. Gitu. Jadi kan tidak adil, Bang. Tidak sejajar antara si pemberi kerja dengan si pelaku kerja. Inilah perbedaan yang sangat signifikan antara pekerja informal yang kita sebutkan PPRT ini dengan pekerja yang formal. Kalau mereka kan ada undang-undangnya. Ada yang melindungi mereka. Ada UMR. Nah kalau PPRT ini tidak pakai UMR. Jadi suka-suka bebas-bebas saja. Ya. Karena dan mereka juga pada dasarnya kan lemah nilai tawarnya. Ya. Karena mereka juga memang ya pendidikan kurang. Dia hanya mampu memasak, itu pun memasak sesuai dengan selera dia. Jadi yang dijual adalah tenaga bukan aja. skill, kemampuan. Nggak ada, di luar itu nggak ada. Tapi kan masuk kelemahan dia itu lalu kita manfaatkan, kita eksploitasi. Dan ini yang terjadi. Itu yang saya katakan, kita nih negeri ini kejam. Dia kejam terhadap rakyatnya sendiri. DPR ini juga kejam. Negara ini juga kejam terhadap PPRT ini. Apakah karena mereka dalam posisi yang lemah, lalu kita sia-siakan? Ini berat loh resikonya buat Justru kita ini. karena mereka adalah posisi yang lemah, kita harus hadir. Katanya Pancasila. Ya. Nah kalau pemilu yang akan datang, memang pemilu 2024 itu apakah hanya untuk seperti kita? Tidak termasuk buat 4 juta PPRT ini. Ya. Saya mau tanya kepada Presiden sama anggota DPR. Baik. Termasuk mereka kah yang harus akan menikmati hasil daripada pemilu atau mereka atau minus mereka? Ya. Silakan buktikan pembelaan dan kehadiran DPR sebagai wakil rakyat dan pemerintah dalam RUU PPRT ini. Terima kasih Bang Elman untuk diskusi kita yang hangat pada malam hari ini dan juga pemirsa terima kasih atas atensi Anda. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat malam. Sampai jumpa. Metro TV,